Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Sari Harahap, NPM 20140011, Prodi PGSD kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul tentang metode, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS. Oke, langsung saja kita ke yang pertama kita bahas adalah latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan amanat pendidikan. Sekolah merupakan suatu institusi yang dirancang untuk membawa peserta didik pada proses belajar di bawah pengawasan guru. Pendidikan di sekolah dilakukan dalam suatu proses yang disebut pembelajaran. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil pengalaman yang atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, media, sumber belajar. Keberhasilan proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh metode, media, dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar ruangan. Untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, maka guru harus memiliki pemahaman dan kemampuan dalam merancang dan menetapkan metode, media, dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian di sini saya akan menjelaskan metode, media, dan sumber belajar. Metode mengajar adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didiknya. Dalam memilih metode, guru perlu memperhatikan hal-hal seperti tujuan pembelajaran, kemampuan guru terhadap materi dan metode yang akan dipilih, kemampuan peserta didik belajar, situasi atau kondisi saat belajar. Yang kelima, fasilitas yang dimiliki atau media dan sumber belajar. Yang keenam, fasilitas yang dimiliki. Yang ketujuh, evaluasi yang dimiliki. Di sini ada metode ceramah. Metode ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan kelompok pengunjung, dalam hal ini peserta didik. Keunggulan dari metode ini, bila peserta didiknya berjumlah banyak dan baik juga untuk menjelaskan materi yang banyak, namun dengan waktu yang terbatas. Kelemahan dari metode ceramah ini apabila guru kurang menguasai bahan atau materi serta alat peraga yang terbatas, dan kurang baik apabila seorang guru tidak pandai berbicara. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 atau lebih topik tertentu dengan seorang pemimpin. Keunggulan dari metode diskusi kelompok ini ialah pendengar atau peserta didik dapat ikut serta mengemukakan pendapatnya.
Hal ini akan memperluas pandangan dari masing-masing kelompok dan memupuk rasa kesatuan dan persatuan. Kelemahan dari metode ini ialah kurang baik jika dipakai dalam kelompok yang besar. Di samping itu, informasi yang diperoleh peserta terbatas pada topik diskusi. Jika moderator kurang terampil dalam memimpin diskusi, maka akan terjerumus ke dalam masalah lain. Yang ketiga, panel adalah pembicaraan yang sudah direncanakan di depan pengunjung tentang sebuah topik. Pada diskusi panel diperlukan 3 panelis atau lebih dan seorang pemimpin diskusi atau moderator. Keunggulan dari metode panel ini ialah dapat membangkitkan pemikiran bagi para peserta dan mendorong memberikan analisis. Dalam diskusi panel diperlukan pandangan yang berbeda-beda. Yang keempat, studi kasus ialah sekumpulan situasi masalah termasuk detail-detail yang memungkinkan kelompok menganalisis masalah itu. Yang kelima, metode brainstorming. Metode brainstorming adalah semacam cara pemecahan masalah di mana anggota mengusulkan dengan cepat semua kemungkinan pemecahan yang terpikirkan. Tidak ada kritik, evaluasi atas pendapat-pendapat tadi dilakukan kemudian. Yang keenam, diskusi formal. Metode pemecahan masalah yang sistematis mencakup penyampaian masalah, kedua pengumpulan data, yang ketiga mempertimbangkan pemecahan yang mungkin, yang keempat memilih cara pemecahan yang terbaik. Yang ketujuh, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini dapat dipakai pada yang pertama, menanyakan kembali pelajaran atau materi yang diajarkan. Yang kedua, menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama peserta didik. Yang ketiga, memimpin pengamatan dan pemikiran peserta didik. Oke. Yang kedelapan, metode kerja kelompok. Kerja kelompok dapat diberikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar yang membagi peserta didik dalam satu kelas menjadi beberapa kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu media. Media dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, media visual. Merupakan media yang dapat dipandang. Media ini dapat dibagi menjadi 2. Di antaranya, satu, media visual yang tidak diproyeksikan adalah media yang tidak dapat dipantulkan pada layar. Hal itu dikarenakan bahan yang dipakai tidak transparan atau tidak tembus cahaya. Beberapa media yang termasuk jenis visual yaitu yang pertama, gambar mati atau gambar diam. Yang kedua, ilustrasi. Yang ketiga, karikatur. Yang keempat, poster. Yang kelima, bagan. Yang keenam, diagram. Yang ketujuh, grafik. Yang kedelapan, peta. Oke, yang kedua, media visual yang diproyeksikan. Media ini dapat dipantulkan pada layar karena bahan yang dipakai tembus cahaya. Seperti media audio merupakan jenis media yang hanya dapat didengar. Media audio visual, media audio visual, media ini selain dapat dilihat juga dapat didengar. Contohnya slide suara dan televisi. Slide suara merupakan media visual yang diiringi suara. Orang sering menyebut film bingkai. Televisi merupakan satu media yang menampilkan gambar yang bergerak. Yang ketiga, sumber belajar. Yang akan saya jelaskan di sini, sumber belajar adalah segala bentuk penyajian bahan atau materi yang dapat dijadikan sumber untuk belajar. Contohnya buku-buku, majalah, surat kabar, dan peta. Oke, cara merancang metode pembelajaran IPS SD yang berdasarkan pendekatan kognitif
Metode latihan inquiry didasarkan atas terjadinya konfrontasi intelektual. Dalam hal ini, guru harus mampu menyajikan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan peserta didik untuk terjadi konfrontasi intelektual. Kesimpulannya di sini adalah pendekatan kognitif menekankan pada bagaimana individu merespon rangsangan yang datang dengan menggunakan kemampuan intelektual, yaitu melalui mengorganisasikan data, merumuskan masalah, dan membangun konsep untuk memecahkan masalah dengan simbol-simbol verbal dan nonverbal. Pendekatan sosial menekankan kecakapan individu yang berhubungan dengan orang lain atau masyarakat dan memusatkan perhatian pada gejala-gejala sosial yang muncul. Pendekatan personal adalah suatu pendekatan yang menekankan pada usaha membantu peserta didik untuk mengembangkan dan pembentukan sikap. Pendekatan modifikasi perilaku adalah cara mengajar yang bertujuan mengusahakan terjadinya perilaku peserta didik. Pendekatan ekspositori menitikberatkan pada peranan guru dalam pengolahan dan penyampaian materi pelajaran yang telah siap diterima oleh siswa. Salah satu contoh pendekatan ekspositori adalah metode ceramah. Oke, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf juga. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.